Hai, aku Hankun. Butuh nggak sih kita akun farm? Jawaban singkatnya adalah tidak ya, tidak butuh. Sebenarnya kita main game itu buat enjoy kan. Kalau kita bisa mencukupkan diri, ya nggak perlu itu sebenarnya. Yang biasanya punya akun farm itu dia nggak puas buat main, dia pengen main terus dan pengen poinnya besar. Maka dari itu dia punya hampir 20 akun farm buat mastiin dia main di fieldnya kenyang dan poinnya tinggi. Sedangkan kita player free to play butuh atau enggak? Enggak sebenarnya. Kita mau ikut battle pun tetap bisa kok nyampe poin tinggi tanpa banyak mengorbankan sumber daya. Kita belajar tentang art of mencukupkan diri ya. Art of cukup, art of enough. Mulai dari yang pertama, resource banyak itu buat apa? Waduh, kok jadi teringat sama ucapan seseorang. Internet cepat buat apa? Sumber daya buat apa ya? Resources banyak buat apa? Buat nge-heal kan. Kalian bisa pakai squad kalian lagi buat battlefield ya. Tapi itu kan kepake kalau kita main field. Kalau misalkan kita mainnya tower battle, apakah terpakai? Tetap kepake, tapi nggak sebanyak field. Karena ketika kita main tower battle, mainnya adalah deaths ya. Dimana kesempatannya itu kalau nggak salah ya, kalau untuk garrison itu 60% bakal stay di rumah sakit, 40% bakal meninggal. Sedangkan yang rally terbalik ya, 40% bakal stay ke rumah sakit, 60% bakal meninggal. Atau 50-50 tergantung sama eventnya. Nah, kalau kondisinya tower battle berarti lebih sedikit yang masuk hospital tuh nggak seabrek-abrek kita main di field, ngeluarin 5 squad. Kita kalah. Terus rumah sakit udah keisi setengahnya. Gila juga main di field. Butuh sumber daya banyak. Nih kalau misalkan aku ini aja, aku masih ada sisa 200.000 bekas AR sebelumnya. Butuh sumber daya segini banyak ya. 200.000 pasukan butuh sekitar 68-56. Ini untuk T6 ya. Kalau untuk T5 jauh lebih hemat. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian nggak mau main field yang banyak tapi nggak pengen khawatir sumber daya, lebih baik T5 aja, nggak usah upgrade ke T6 buru-buru gitu ya. Karena T5 lebih hemat dan damage juga tinggi kok. Kalau misalkan kalian punya vehicle yang bagus, armament yang bagus, kalian bisa main jangka panjang dengan lebih lama. Tapi kalau misalkan kalian pengen hemat resources kayak aku itu cukup sebenarnya. 100M masing-masing si sumber daya itu cukup, lebih dari cukup untuk masuk ke AR, bahkan di Apex sekalipun kalau kita mainnya cuman main di Tower Battle. Kalau misalkan main di Field Battle, fokus aja ke satu squad terkuat kalian. Kalian punya armament terkuat di Alien Vault dan hero-nya yang paling kalian percaya itu misalkan Julian kombinasinya, biar attack-nya ada, defense-nya tebal juga. Ya udah, pakai satu squad itu aja. Bisa pakai squad expansion yang 25% atau yang 50%. Nggak usah bawa 3, nggak usah bawa 5, karena kalau di Apex bakal modar semuanya. Karena kita nggak bisa jamin mau kita semuanya armamennya full travel speed pun pasti ada yang lebih cepat daripada kita. Terutama ada hero si Maxwell itu yang yang kurang ajar itu. Jadi lebih baik fokus ke all in damage aja untuk armament zaman sekarang ya, fokus ke all in damage. Sisanya kita pakai buat garrison. Yang jadi tips aku sih kalau untuk free to play, kalian tetap perlu buat nge-training semua tipe pasukan sih. Mau kalian main range, kalian tetap harus sedia infanteri. Jadi kalau kalian butuh buat point tower battle dan si garisannya butuh infanteri, kalian ada gitu buat supply mereka. Walaupun jadinya jadi cepet habis. Kayak misalkan aku nih, ini jarang ditampilin ya. Tapi udah aku tampilin. Aku punya 1,5. Oke, di rumah sakit ada beberapa lagi sih tadi ya. Aku punya 1,5 infanteri misalkan. Ini squad yang biasa aku pakai buat di field, buat segala macem lah ya. Tower, rally, garrison. Sedangkan aku juga punya range, dimana yang paling utama sekarang kan butuhnya range tuh. Garrison, rally. Ya sediain pasukan range. Setidaknya ya 300.000. 300.000 sih setidaknya ya. Atau 247.500 boleh. Karena itu yang nge-carry point kalian di saat kalian nggak bisa berbuat apa-apa di field.
dan kalian jadi hemat resource juga. Walaupun dia mati, tapi kan kita bisa training lagi. Kalau misalkan kalian hospital, ya kalian pasti bawaannya bakal healing lagi. Kita pengen main lagi. Kalau misalkan training kan kita bisa tunda buat healing dan resources saat itu juga. Kita bisa healingnya nanti setelah eventnya selesai atau pada saat aliansi liga, jadinya nggak terbeban ke persediaan resources pada saat itu juga gitu. Jadi kalau mau cermat, intinya sih main tower battle, kalian hemat tapi poinnya bisa tinggi. Yang perlu kalian pastiin sih, kalian perlu lihat rally-nya untung atau enggak, towernya untung atau enggak. Kecuali kalau kalian mainnya, yang penting saya support, aliansi kita menang sama-sama, itu bagus banget. Tapi kalau nyari poin, setidaknya aku pengen nyampe poinnya 80M dulu, baru mau sepenuh hati dengan mensupport aliansi, boleh gitu juga. Kita cek, biasanya ikut rally yang kedua atau yang ketiga, atau rally range atau garrison range biasanya. Karena itu yang nge-carry poin berat. Karena range itu fokus ke attack, damage-nya banyak, kill kita nambah banyak, poin kita nambah banyak dari situ ya. Potensial banyak poin dan banyak kill dari range. 106 juta T6 itu banyaknya dari mana? Ngekill whale yang berpartisipasi di dalam rally dan garrison sih. Kalau misalkan kita lawan secara langsung di field kan kebanyakan kita yang kalah gitu ya. Jadi itu kuncinya buat naikin kill juga ya, salah satunya T6 terutama. Selanjutnya sudah selesai. Kalau mau maksimalin up si resource kita setiap kali maco, udah pernah aku bahas kayaknya. Dari menggunakan si vehicle semakin T-nya tinggi itu dia semakin banyak bonusnya. Kayak T6 itu dia nambah 10% bonus resources ya. Terus apalagi dari squad equipment juga kita bisa ningkatin ya. Nah ini kayak gathering bonus, banyakin gathering bonusnya. Kalian nggak perlu bolak-balik ke game. Bedanya apa gathering speed dengan bonus? Gathering speed kan tambah cepet ngecangkulnya. Kita semakin banyak bisa, semakin cepat berarti semakin banyak resource yang terkumpul. Tapi masalahnya ya kita semakin sering juga harus ngebuka game. Makanya itu sebenarnya aku lebih prefer ke gathering bonus. Kalian sekali aja, normal si waktu si gatheringnya normal, tapi kita dapat si resource-nya bisa 2 kali lipat gitu ya. Ini keuntungan pakai gathering bonus. Gampang dah, kalian kalau misalkan sering nge-smith, kalian suka dapat sendiri dah gathering bonus, gathering speed. Ini aku sempat oke aja nih dapat ini. Ditawarin ke yang lain nggak ada yang mau. Atau aku keep gitu ya. Lumayan banget lah ini gathering bonus, boleh disimpan aja. Kalau misalkan bisa di-upgrade ya di-upgrade si statsnya yang ada di sini. Di sini kita jadi bisa dapat 22,3% ekstra. Selain daripada itu, ini juga upgrade si Hero Macul ya. Hero Macul juga, terutama yang paling banyak si bonusnya itu si Maxine. Yang satu Maxwell, yang satu Maxine ya. Maxine Wincott. Di sini ada kalau misalkan Awaken dapat reward setelah gathering resource. Terus yang paling utamanya sih ini 15% nambah resource yang kita dapat. Si Maxine, terus siapa lagi yang dapat bonus tuh kalau nggak salah, ini juga Hero Talent yang sempat kita bahas atau belum nih. Kalau misalkan video ini keluar duluan, ini nih dari mana ya? Dari sini nih. Kalau misalkan kita ngaktifin ini dapat 7,5% bonus resource. Nah, ini nih. Banyak ya sumber bonus itu. Terus pasangin deh, Maxine kau sendiri kurang, misalkan ya pasangin misalkan sama Sia juga ada kalau nggak salah bonusnya ya, bonus resource. Nah ini pas sudah awaken, si Sia dapat 10% lagi. Maka dari itu kalau misalkan aku nge-gathering di tempat yang lama, kayak misalkan di resource center, aku pakai kombinasi Sia dengan si Maxine. Nggak tahu nih, ada yang kepikiran juga nggak? Sia dan Maxine itu udah paling mantap sih, karena kalau Maxine kan nggak semua orang bisa afford si talent tree-nya itu. Kalau mau maksimal kan berarti harus bintang 6 kan, sedangkan Maxine itu gold. Jadi kita pasangin aja sama yang elite, yang gampang ditingkatin si rankingnya. Sia jadi leadernya, si Maxine jadi asistennya. Hero skillnya tetap jalan, dan kita dapat banyak bonusnya.
Jadi sekali nge-gathering di situ kita bisa dapat lumayan banyak nih, misalkan kayak gini nih, 1.019.000 kita dapat bonusnya 854. Artinya apa? Hampir 85% bonusnya dari segala macam sumber. Dari hero tadi, hero skill, terus hero talent, dari squad equipment dengan mobil, penggunaan mobil. Jadi 85% itu gila ya. Ini salah satu triknya juga ya buat kalian yang terbatas banget resource-nya dan nggak mau bolak-balik ke game. Kayak ini game buat main have fun tapi kok kayak serius banget gitu, harus bolak-balik ke game. Ya ini bisa kalian manfaatin. Jadi setiap hari juga ini Maco nggak perlu sering buka juga udah lumayan banyak yang kita dapetin. Terus tipsnya apa? Ngumpulin yang mana si sumber dayanya? Ngumpulin yang oil dulu sih, karena lumayan susah kalau oil. Kita kalau misalkan barter, kita minta aja barter. Misalkan kalau kalian infanteri, kan kita nggak pakai steel atau baja nih. Kita tuker aja baja 50M, kita minta tuker ke 100M kayu dengan 100M tomat ya. Atau 100M tomat atau 100M kayu. Atau 50-50 masing-masing. Karena value-nya steel itu dia lebih besar daripada kayu dengan tomat. Jadi kita bisa dapat kayu dan tomat itu 2 kali lipat ya kalau misalkan barter. Nah itu kita bisa manfaatin itu aja. Jadi ini si tomat aku kan, inget aku terakhir kali miskin banget si resource-nya. Ini dapat lagi cepet itu karena barter. Karena barter, untungnya ada yang barter sih. Kalau enggak ya udah sih main tower battle aja. Walaupun tetap bisa nyampe 80M, 120M, 150M ya. Kayak begitu. Oil dulu yang jadi prioritas. Di tas juga kan banyak ya, kita kalau misalkan dapat resource ini nih, random resource pack bakal dapat food banyak, wood banyak, steel banyak, sedangkan oil yang paling langka. Kita bisa lihat juga di sini datanya ya, dibandingkan dengan yang lain tuh. Yang paling hambur sih memang yang tomat dengan kayu, tapi yang paling langka adalah oil. Kalau misalkan oil kalian udah cukup, baru kita fokus ke all in gathering kayu dengan tomat. Kapan waktunya efektif buat gathering tomat dengan kayu itu? Pada saat aliansi liga, kan ada misinya 21 juta ngumpulin resource tomat misalkan. Itu lebih cepat dibandingkan dengan gathering 8 juta oil, karena oil tuh cuma 250.000, sedangkan 1.300.000 kalau misalkan 2 kali lipat 2.600.000 sekali gathering, kita 5 squad bisa dapet 13 juta langsung, misalkan 2 kali putaran aja udah lengkap tuh si aliansi liga dibandingkan dengan gathering oil. Dan itu kita bisa cepet lah ngumpulin resource-nya. Jadi kayak gitu untuk trik ya, art untuk merasa cukup dengan satu akun kita sendiri untuk gathering. Kalau kalian kurang puas mau gathering, mau main field lebih banyak, kalian bisa buat akun farm, mau farming sendiri boleh. Yang pasti sih harus tingkatin ini ya. Kalau misalkan kalian mau buka akun farm, selalu trading post level 25. Kalau nggak kena pajak Bali. Kena pajaknya banyak sekali ya. Jadi hati-hati. Harus di 25 sih. Biar daily receiving-nya kita nerimanya limitnya lebih besar, supply-nya lebih banyak, tax-nya atau pajaknya 8% aja, nggak usah 20%. Transportnya juga lebih cepat. Jadi kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kalian punya akun farm? Lebih prefer pakai akun farm atau ribet? Atau ini tipsnya bagus banget? Kalian boleh komentar, boleh like, boleh subscribe, boleh dislike kalau kurang suka. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Han Kun. Say goodbye. Bye.